Saya menginjakkan kaki kembali setelah saya tinggalkan Mangkoso pada bulan Maret tahun 71. Menginjakkan kaki kembali pada tanggal 28 Januari tahun 85. Lalu masuk ke pesantren. Tapi saya waktu mula-mula itu belum bertugas. Dan waktu itu pondok pesantren dipimpin oleh Al-Mukarram Andre Guruta Haji Muhammad Amri Said, Guru Tapua Imang. Walaupun tidak seberapa lama beliau datang dari Mesir, Al-Mukarram Andre Guruta Haji Muhammad Amri Said dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 30 Juli itu pagi-pagi hari Selasa, tiba-tiba datang Salman ke Lapasu, selesai salat subuh, ya, menyampaikan ini, mengatakan kita ini ditinggalkan sama orang tua. Saya katakan, innalillahi wa inna ilaihi. Bagaimana prosesnya? Katanya tersengat listrik di mes, itu di gedung yang di bawah itu. Itu merupakan betul-betul kejutan betul buat semua masyarakat. Karena tidak ada namanya sakit. Tiba-tiba pagi-pagi ada berita meninggal dunia. Lalu ya waktu itu ya, ramailah pemakamannya. Datanglah semua Andre Guruta, Abdul Pak Baja, Guruta Mbok Dale datang. Dan Andre Guruta Mbok Dale dalam pembicaraannya di di atas kuburan mengatakan bahwa Ambri meninggal dunia, Ambri ini meninggal dunia, tapi sudah jelas ada penggantinya. Tapi saya nanti kalau meninggal dunia masih tidak tahu siapa yang menggantikan saya. Ane nami tona patola palalo. Jadi makuina pada toharo purai ya si pekegimana ngidi tomai gai. Ia paimeng dia alena pomau patando barikwa mengi wadingi tapat teru akat tamade cenna alena Andre Guruta patue ya di pesantren. Setelah beliau datang kembali Mangkoso ini, itu membawa perubahan besar. Sebagai bukti adanya pengembangan pondok pesantren, di mana beliau mengembangkan pondok pesantren yang tadinya cuma satu kampus menjadi 3 kampus. Ya. Kampus 1 ya di Mangkoso, kemudian dikembangkan kampus 2 di Tondrong ini, kemudian kampus 3 di Wolampang. Saya mendapat tanda-tanda dari Tuhan bahwa pesantren ini akan berkembang, dan dengan perkembangannya ini tidak muat Mangkoso. Maka saya bersama-sama dengan Ketua Puamangu pergi menghadap Bupati Andi Mansur Sultan BA. Beliau mengatakan, carilah lokasi yang dekat dengan pesantren. Kalau kebetulan di situ bisa diketemukan ada tanah negara, kami siap untuk membantu. Kembali tanya-tanya masyarakat, masih adakah di sini dekat-dekat dengan Mangkoso tanah negara? Lalu masyarakat mengatakan, itu Tondronge masih tanah hehe. Kalau dikatakan tanah hehe itu bahasa Belanda, berarti tanah negara. Itu juga Bulu Lampang masih tanah hehe. Surat permohonan itu ya terdiri dari 3 poin.
pertama yang diminta tonronge. Kemudian yang kedua diminta bulu lampang. Yang ketiga sambungannya tonronge yang sekarang ini diperluas. Diberikan kepada pesantren itu seluas 17,7 hektar. 17,7 hektar. Ini tonronge. Itu meletakkan batu pertama. Itu terjadi pada 1 Muharram yang kebetulan hari Jumat, di mana masyarakat masih banyak percaya bahwa 1 Muharram itu nakasa. Tapi yang kita lakukan ini justru untuk ya menghapuskan akidah itu, akidah yang dilarang oleh agama berpemali, karena mereka pemali kan itu melakukan kegiatan pada 1 Muharram, tapi ternyata betul-betul bahwa hari itu bukan hari nahas, tapi hari berkah. Dan itulah yang kita lihat sampai sekarang. Ini bulu lampang nanti oleh Bupati yang kedua sesudah Andi Masrur Sultan, yaitu Dr. Andes Haji Andi Pamadendruka Mapanyompa. Ya, itu yang jadi bupati. Itu yang memberikan ini hibah pesantren Bulu Lampang yang dengan seluas 24 hektar. Itu peletakan batu pertamanya Wakil Presiden Sudarmono waktu itu datang. Ramai di Baru, di situ banyak menteri yang datang. Beliau itu ia melaksanakan sesuatu yang belum bisa terjangkau oleh kebanyakan kita guru-guru tahun 85 itu. Tiba-tiba mencanangkan yaitu bagaimana supaya Mangkoso ini menjadi Serambi Kairo ke depan. Lalu actionnya apa? Membuat kampus yang bersayap. Saya masih ingat dulu itu. Sesuatu yang waktu itu ya orang bilang impossible, irrasional. Sama sekali tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Dan ternyata itu jadi. Coba bayangkan, gunung yang kita mau pindahi, baik yang di Tonronge, gunung yang kita mau pindahi, maupun yang ada sekarang di Bulu Lampang ini. Saya pun waktu itu hadir. Jadi saya melihat itu Andre Guru tak satu-satunya yang bagus buat kita itu mengikuti saja beliau. Karena ada yang program yang ia lakukan tidak masuk akal tapi nyata. Untuk mencapai daripada impian Al-Mukarram Andi Gurta Profesor Dr. Haji Muhammad Fadil Wajid ini dalam memimpin pondok pesantren Darud Dakwah Wali Ustadz Mangkoso ini, beliau pertama memiliki kedisiplinan di dalam mengatur baik proses pelaksanaan pendidikan maupun proses pembinaan maupun juga proses administrasi, sehingga perjalanan ini nampak seperti naik tangga. Sedikit demi sedikit perkembangan ini dicapai. Jadi gagasan pertama saya dalam reformasi pendidikan di sini ialah muncullah pikiran mengenai Idadiah, yaitu anak-anak yang dari SD dibina dulu dalam 1 tahun dengan ilmu-ilmu yang biasa didapatkan 3 tahun di ibtidaiyah. Jadi 3 tahun pelajaran di ibtidaiyah itu diramu. Jadi lihat bagaimana yang 3 tahun ini hanya menjadi 1 tahun intensif.
di tingkatan namanya Idadiyah, kelas persiapan. Tentunya gagasan ini ya berdampak pro kontra. Saya cukup alot diskusi saya dengan Guruta dulu. Baru ujung-ujungnya menerima dengan mengatakan coba-coba nih Pale. Jadi dari perencanaan ini seakan-akan Guruta dengan 40 tahun ini beliau pada saat itu sudah membayangkan apa yang akan terjadi di 40 tahun yang akan datang. Di mana kami ini mengikut di belakang beliau untuk membantu, tapi belum nampak bagi kami tentang hal itu. Seperti beliau sudah melihat ke depan bahwa insya Allah 40 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang ini Pondok Pesantren Deni Mangkos akan bermodel seperti ini. Dalam 40 tahun ini ya kita punya sekolah tinggi sudah ya 34 kali mewisuda dan lalu berubah menjadi institut. Di samping itu kita telah berhasil mendirikan Ma'had Ali yang kita lihat berkahnya di mana Ma'had Ali ini diakui oleh Azhar. Dibuktikan dengan adanya alumni kita yang ke Mesir langsung diterima kuliah di S2 di Azhar. Berarti Ma'had Ali kita di sini disederajatkan dengan LC Azhar karena tidak mengalami tes, masuk langsung diterima. Belum lagi sekarang ini ya bagaimana kita punya kelas yang di bawah PDF ini diakui sederajat dengan Sanawiyah Azhar. Nah, baru-baru ini sudah diadakan ujiannya datang dari Azhar. Nanti ini hasilnya mereka yang lulus nanti di sini juga akan diberikan ijazah Azhar. Jadi nanti kita punya santri yang ikut ujian ini dari PDF, ya dapat ijazah pesantren, dapat ijazah dari Kemenak, ya karena PDF resmi, dapat ijazah dari Azhar. Ini semua suatu kesyukuran bahwa betul-betul berkah yang tadi diawali dengan peletakan batu pertama hari nakas. Dan apa yang dinyatakan dari Guruta awalnya itu udah betul jadi bahwa saya akan ciptakan nanti Mangkos insya Allah bersayap, dan itu bersayap. Kata itu dulu masih itu dulu itu bersayap. Jadi dia yang mana badannya? Mangkoso itu memanjang. Alhamdulillah itu jadi itu. Jadi mari kita mengikuti saja apa yang bilang Guruta, gitu aja. Guruta itu yang terpenting di dalam memberi motivasi kepada kita. Beliau itu ikhlas. Itu terbukti. Sejak beliau jadi pimpinan pesantren sampai sekarang itu tidak ada gajinya. Walaupun ada ditulis di dalam buku, tadi beliau tidak pernah mengambil. Ada di dalam catatan, tapi tidak ada dalam wujud nyata. Guruta tidak pernah menerima itu gajinya, mulai dari awal itu sampai sekarang. Motivasi keikhlasan inilah yang mendorong kita juga pada guru-guru tenaga pembina ikhlas menerima berapapun yang disiapkan oleh pesantren. Ya kami ya dapat bertahan membina dengan pesantren Guruta bahwa insya Allah dengan keikhlasan akan betul-betul kita bisa menjalankan tugas dan fungsi kita ya baik sebagai guru maupun sebagai pembina. Sampaikan harapan saya, satukan gerakan kita, ikuti Guruta supaya apa yang diinginkan Guruta ke depan insya Allah kita bisa cap. Makanya dari aspek sarana prasarana ini kita kembangkan terus ini, karena nanti ini rencana kita ya mau diadakan agrobisnis, agrowisata, wisata religi, mungkin wisata kuliner, bukan nanti di situ ditempatkan semua. Jadi nanti ke depan bisa-bisa nanti dengan kerjasama Pemda calon jemaah haji baru di manasiknya di kampus.
Mimpi besar ini bagaimana menjadikan pesantren ini sebagai pesantren terbesar di kawasan timur Indonesia. Tidak perlu kita baca Indonesia secara keseluruhan. Dan itu sudah nampak itu tanda-tandanya serang berkah.